Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da hatta yaumil qiyamah. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Inni bima ta'maluna 'alim. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah saya akan melanjutkan hadis arba'in. Kalau hari ini berbicara tentang halal kemudian haram. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sama seperti kemarin diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini termasuk memang orang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini konteksnya seperti ini. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajul yadbur safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama. Ya Rabb ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslim. Ikhwani rahimakumullah, hadis ini berbicara tentang seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada sesuatu yang membuat doanya itu terhambat ataupun menjadi macet. Dalam konteks hadis ini disebutkan bahwa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Nah, Allah itu adalah thayyib. Thayyib itu artinya di sini baik, sesuatu yang suci dan selamat dari sifat-sifat yang khabith. Khabith itu dalam bahasa Arab artinya jelek. Kemudian di hadis ini bisa dikaitkan dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu, apa yang membuat doamu mudah dikabulkan dibanding para sahabat Rasul, ya Sa'ad bin Abi Waqqas? Kemudian Sa'ad pun menjawab, saya tidaklah memasukkan satu suapan ke dalam mulutku, melainkan saya mengetahui dari manakah datangnya makanan itu. Kemudian dari manakah saya membeli makanan itu. Kemudian dari manakah uang yang saya pakai untuk membeli makanan itu. Kemudian dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, siapa yang bahagia doanya dikabulkan oleh Allah, maka perbaikilah makanannya. Kemudian ada lagi dari Sahal bin Abdillah, ia berkata, barang siapa memakan makanan halal selama 40 hari, maka doanya akan sangat mudah untuk dikabulkan. Kemudian ada lagi dari perkataan para ulama salaf, ulama terdahulu, Yusuf bin Asbad berkata, telah sampai pada kami bahwa doa seorang hamba itu tertahan di langit karena sebab makanan khabith, makanan yang jelek atau haram yang ia konsumsi. Kemudian konklusi dari hadis ini, gemar melakukan ketaatan umum seperti selain menjaga diri dari yang haram kemudian dari yang halal, melakukan ketaatan umum seperti ibadah, zikir, sholat, membaca Al-Quran dan lain-lain, sebenarnya itu adalah jalan yang sangat mudah untuk mengabulkannya, Allah mengabulkan doa kita, sehingga tidak terbatas pada
mengonsumsi makanan yang halal. Namun segala ketaatan pun akan memudahkan terkabulnya doa. Sebaliknya pula, kemaksiatan juga menjadi sebab penghalang terkabulnya doa. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, melakukan ketaatan itu akan memudahkan terkabulnya doa. Oleh karenanya seperti pada kisah 3 orang yang masuk kemudian tertutup di dalam suatu gua, tertutup oleh batu besar. Kemudian mereka salah satunya ada yang melakukan amalan yang dawam, kemudian istiqomah. Kemudian satu orang itu berdoa kepada Allah, kemudian menyebut amalan yang ia sering lakukan tersebut. Maka setelah itu pun pintu gua yang tertutup oleh batu perlahan-lahan bergerak, kemudian terbuka. Nah, kemudian sebagian salaf pun berkata, janganlah engkau memperlambat terkabulnya doa dengan engkau menempuh jalan maksiat, dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, dari sini kita bisa mendapat beberapa intisari. Kemudian 4 sebab terkabulnya doa di dalam kitab fikih, kemudian di dalam kitab-kitab zikir dan doa azkarus sholihin ada 4 kebaikan, ada 4 sebab yang menjadi doa itu sangat mudah untuk terkabul. Yang pertama, keadaan dalam perjalanan jauh, safar. Kemudian yang kedua, meminta dalam keadaan sangat-sangat butuh, urgensi ataupun genting. Kemudian yang ketiga, menengadahkan tangan ke langit. Kemudian yang keempat, memanggil Allah dengan kalimat ya Rob, ya Rob, ataupun memuji Allah dengan menyebut nama kemudian sifatnya. Misalnya ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Rabb yang memiliki keagungan kemudian kemuliaan, yang mujibas sa'ilin, wahai Rabb yang mengabulkan doa orang yang meminta kepadamu, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di dalam hadis ini disebutkan pula ada seorang rajul, tsumma zakar rajul yatilus safar. Nah, ada seseorang yang kembali dari perjalanan, Ash'asa akbaro yamudu yadaihi ila sama, pakaiannya lusuh, kemudian dekil, compang-camping, kemudian dia menengadahkan langitnya, menengadahkan tangannya ke langit, yamudu yadaihi ila sama, untuk berdoa. Kemudian orang itu berkata, ya Rob, ya Rob, berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia berdoa dengan panjang lebar. Akan tetapi di sisi lain, wa mat'amuhu haram, di dalam hadis Rasul, makanan yang ia makan haram, jalannya haram, ia peroleh secara haram. Wa mashrabuhu haram, minuman yang ia minum haram, ia dapat dari jalan yang haram. Wa malbasuhu haram, kata Rasul, pakaiannya juga haram. Kemudian wa ghudhiya bil haram, kemudian ia pun memenuhi kegiatan kehidupan itu dengan maksiat. Fa anna yustajabu lah, kata Rasul, bagaimana mau dikabulkan doanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di dalam harta ini termasuk kepada hal sedekah. Nah, di sini disebutkan wa ghudhiya bil haram. Nah, memenuhi kegiatannya, kehidupannya dengan maksiat. Dan ghudhiya bil haram di sini dimaksudkan dengan memperoleh harta. Nah, kemudian di sini harta yang haram secara zatnya, contoh seperti seseorang memiliki minuman yang memabukkan ataupun binatang yang haram seperti babi dan lain sebagainya, benda najis. Nah, harta seperti ini tidak akan diterima sedekahnya. Kemudian harta yang haram karena berkaitan dengan hak orang lain, contohnya seperti HP hasil curian, kemudian mobil hasil curian. Sedekah harta semacam ini tidak akan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, harta yang haram karena pekerjaannya. Contoh harta riba, harta dari hasil dagangan barang haram. Sedekah dari harta jenis ketiga ini juga tidak dapat diterima. Namun, apakah pencucian harta seperti ini disebut sedekah? Nah, para ulama di sini berselisih pendapat dalam masalah ini. Intinya, jika dinamakan sedekah, tetap diterima, karena tetap tidak diterima. Karena Nabi bersabda, la tuqbalu sholata bi ghairi zuhurin wala shadaqatan min gulul. Tidak diterima sholat tanpa bersuci, tidak pun sedekah dari hal yang gulul. Gulul itu dimaksud dengan harta haram.
Gulul yang dimaksud di sini adalah harta yang berkaitan dengan hak orang, kemudian seperti harta curian. Sedekah tersebut juga tidak dapat diterima karena alasan-alasan dalil yang banyak. Kemudian ada dalil lagi, tidaklah seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal, melainkan Allah akan menumbuhkan, akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya, ini dengan perumpamaannya, kemudian ia membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda, kemudian ia menjadi besar, kemudian dibesarkan lagi menjadi sebuah gunung, seperti itu. Kemudian boleh menggunakan suatu metode untuk memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan. Kita ambil contoh dari kisah yang 3 pemuda tertutup oleh batu besar di gua. Salah satu pemuda tersebut kemudian menyebutkan amalannya, kemudian ia meminta kepada Allah, ya Allah, karena saya telah beramal seperti ini, maka tolong bukakanlah pintunya. Maka ia menjadikan amalan itu sebagai wasilah untuk doanya terkabul, seperti itu. Maka Allah pun akan mengabulkan doanya. Kemudian terbukalah pintu gua tersebut. Kemudian setiap yang hendak berdoa, kemudian hendaklah memperhatikan segala perilaku tindak tanduk dalam kehidupan. Karena memang halal haram di sini sangatlah syubhat. Kalau memang di zaman sekarang memang syubhat sangat sulit untuk dirincikan mana yang benar-benar halal, mana yang benar-benar haram. Maka kemudian sebisa kita agar selalu mengontrol apakah yang kita dapat, makanan kita dari sesuatu yang halal, kemudian pakaian kita dari sumber yang halal, kemudian minuman juga, kemudian harta juga, dan lain sebagainya. Kemudian yang dimaksud safar yang mustajab doanya, seperti di poin pertama, terkabulnya doa adalah safar dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti haji. Tapi kalau safarnya ditujukan untuk sia-sia, safarnya dilakukan untuk bermaksiat, sama saja tidak akan terkabulnya suatu doa, seperti itu. Seperti safar yang dilakukan untuk sebuah ketaatan, misalnya safar seperti untuk mencari ilmu, safar untuk haji, dan lain sebagainya. Nah, demikian menurut Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis tersebut. Safar itu dijelaskan seperti itu. Kemudian karena makanan, minuman, pakaian, serta pekerjaan yang haram itu sangat membuat doa sulit untuk terkabul. Kemudian di dalam mahfuzat, di dalam kalimat bahasa Arab juga disebutkan wa nurullahi la yuhda li'asi. Cahaya Allah itu tidak akan diturunkan kepada orang-orang yang selalu bermaksiat, entah itu maksiat zahir ataupun maksiat batin. Maka dari itu, ikhwani rahimakumullah, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu menjaga kita dari hal-hal yang bermaksiat, dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar Allah selalu mendekatkan kita kepada hal-hal yang selalu diridhoi oleh Allah. Kemudian hal-hal yang berpahala, hal-hal yang baik. Kemudian agar Allah selalu menjaga kita dari perbuatan-perbuatan haram, dari yang zahir maupun yang batin. Kemudian kita berdoa agar Allah selalu menjaga kesehatan kita, kesehatan badan kita, kesehatan rohani kita, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.